Pernahkah kalian mendengar, ketika orang lagi jatuh cinta, itu maka tai kucing pun rasanya coklat? Mengapa bisa demikian? Video berikut ini akan memberikan Anda gambaran mengapa ketika Anda jatuh cinta tetap harus ada faktor logika. Kalau Anda tidak menyertakan faktor logika, bisa jadi Anda menyesal kemudian ketika Anda sudah berumah tangga. Tonton video ini dari awal sampai selesai. Saya akan bahas gambaran mengapa anak-anak muda yang sedang jatuh cinta itu seringkali tololnya luar biasa. Welcome to Success Before 30 Business and Financial Mentoring. Sahabat SP30, sahabat entrepreneur, salam hebat luar biasa. Mengapa di video kali ini saya sedikit bahas masalah asmara? Karena kita tidak bisa pungkiri sebelum 30 tahun bukan cuma sukses karir yang dikejar, bukan cuma finansial yang dikejar. Salah satu aspek yang harus diketahui adalah pasangan. Kita tidak bisa pungkiri, saya menemui banyak kasus di tim yang saya bangun. Mereka seringkali hebat dalam berjualan, seringkali hebat dalam menciptakan omset, tapi tolol ketika mereka mempunyai pasangan dan akhirnya hancur. Omset yang dibangun selama ini habis gara-gara dia jatuh cinta. Nah, di video berikut saya akan membahas 10 poin mengapa anak-anak muda itu seringkali logikanya jadi tumpul, tololnya luar biasa gara-gara dia jatuh cinta. Yang pertama adalah seringkali mengutamakan orang lain dibandingkan dengan diri sendiri. Loh, kok bisa? Ya namanya orang falling in love, namanya orang jatuh cinta. Seringkali dia mengutamakan pasangannya dulu. Sayang, sudah makan siang belum? Sayang, kamu hari ini sudah belajar belum? Wah, tiba-tiba ada orang yang memperhatikan dari pagi sampai malam. Nah itu kan namanya jatuh cinta. Ketika jatuh cinta biasanya malam tidur ya tidur. Sekarang sebelum tidur pamitan dulu. Sayang, jangan bobok larut malam ya. Cepet bobok ya, supaya kamu besok gak sakit. Nah jadi dia lupa kalau diri sendiri itu juga harus sehat. Ketika dia sendiri harus sehat, dia melupakan kalau dia mau utamakan diri orang lain dulu daripada dirinya. Ada seorang teman yang sibuk ngurus pasangannya sampai lupa menjaga kesehatan sendiri. Dan dia mulai sering absen dari olahraga, makan gak teratur, omset gak keurus, bahkan kurang tidur. Padahal kalau dia sakit, pasangannya juga khawatir. Nah inilah ketololan nomor 1 orang-orang yang lagi jatuh cinta. Yang ngalami tolong tulis di kolom komen sekarang juga. Karena orang yang lagi jatuh cinta kadang-kadang dia ini sudah nggak peduli dengan dirinya. Bahkan kata-kata dari orang tuanya dia juga lupakan. Nasihat dari teman-teman terbaiknya dia juga lupakan. Karena lagi bucin-bucinnya gitu. Nah yang kedua adalah mengorbankan harga diri. Nah ini sebuah ketololan yang luar biasa menurut saya. Pernah nggak mendengar cerita seorang teman yang tetap bertahan dalam hubungan meski mereka tuh sering dimarahi atau diperlakukan kasar? Apakah itu namanya toxic relationship? Apakah kamu sama pasanganmu cocok nggak? Suka berantem nggak? Nah ketika Anda suka berantem, suka bermasalah, kadang-kadang ketika kamu lagi punya me time diganggu karena kamu harus memperhatikan pasanganmu. Terus pasanganmu posesif. Dikit-dikit mereka itu chatting, kamu di mana? Sama siapa? Fotoin dong. Bener nggak kamu makan di situ? Nah ini adalah sebuah hubungan yang nggak baik ya, yang dilandasi atas dasar tidak percaya. Loh Pak Chandra, bukankah kalau pasangan namanya saling mencinta itu kan harus saling memperhatikan? Setuju, tapi ya nggak over perhatian seperti itu. Emang nggak kerja? Emang nggak mikir masa depan? Emang nggak bangun karir? Kelihatan banget kalau ini adalah korban drakor anak-anak muda seperti ini. Kalau anak-anak muda seperti ini korban drakor, maka sekali lagi logikanya tumpul. Yang jalan adalah hormon dopaminnya itu tadi. Temannya bilang, aku tetap sayang dia kok, padahal seharusnya harga diri tetap dijaga. Enggak seperti itu. Dia sudah habis. Tolong bagi anak-anak muda yang sedang berada di fase-fase ini, dengar baik-baik, karena kalian saat ini sedang dalam tahap yang tidak baik-baik saja. Nah yang ketiga adalah mengabaikan mimpi demi pasangan. Nah ini cilaka besar ini. Anak-anak muda terutama cowok, kamu itu yang punya goals, punya target, hancur gara-gara pasangan. Ini saya sudah sering mendengarkan baik-baik.
Mengapa sih cowok itu kadang terkesan tolol ketika dia itu berpacaran? Begini, cowok itu sama cewek itu beda otaknya. Cowok itu fokus. Cowok itu kalau sudah lagi fokus satu ya fokus satu. Kalau cewek dia bisa cabang banyak. Karena apa? Basic otaknya sendiri itu sudah berbeda. Kalau cowok otaknya itu ruangannya sedikit. Nih, saya kasih gambar seperti ini. Ini pria ya. Dia otaknya itu 70% itu cuman isinya apa? Seks. Makanya jangan salahkan kalau cowok suka lihat cewek cantik. Cowok kalau lihat cewek seksi seneng karena memang dasarnya seperti itu. Kemudian 20% isinya apa? Bola. Main bola. Karena lagi fokus. Bayangkan satu bola dia fokus terjang sampai lihat ke gawang. Nah itu cowok. Jadi isinya otaknya itu kecil. Kalau cewek beda lagi. Kalau wanita isi otaknya itu lain. Banyak ruangnya. Ruangnya itu banyak sekali. Isinya apa? Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, wanita itu isinya ya. Kalau wanita isinya yang pertama itu isinya apa? Shopping. Ya. Kemudian gosip. Kemudian diskon. Kemudian apa? Pedicure, manicure. Nah, ini cewek ini. Kemudian apa lagi? Nah, ini banyak. Cowok nggak ada itu. Otak seperti ini. Kemudian apa? Perawatan. Nah, ini cewek ini. Jadi yang dipikirkan itu banyak cewek itu. Makanya seringkali pernah dengar kan kalau cewek itu ribet. Ya ini. Nah, sedangkan tololnya pria menghadapi wanita yang seperti ini, yang nggak bisa support prianya dalam karirnya, ya hancur pria itu. Nah, di sini letak ketololan luar biasa mengabaikan mimpi demi pasangan. Karena pria ini dasarnya dia itu nggak pernah jatuh cinta, dia itu pikirannya cari duit terus. Sekalinya kena pasangan yang seperti itu, yang dia idam-idamkan, wanita yang cantik, yang dia idam-idam, nggak taunya nggak cocok. Dan hancurlah karir pria itu gara-gara otak yang seperti ini. Dan ini ada kajian psikologis. Makanya ada sebuah judul Men Are From Mars and Women From Venus. Ini ada judul bukunya. Memang benar. Ada juga judul yang lebih lucu lagi, Why Women Cannot Draw a Map. Jadi wanita nggak bisa membaca peta, karena peta itu kan bingung ya, banyak ya. And men cannot listen. Pria nggak bisa mendengar. Ya karena itu tadi pria itu fokus. Ya jadi dia jelas gak punya kemampuan untuk mendengar. Loh Pak, bagaimana kalau pria saya lembut? Nah itu nanti bahas lagi. Itu nanti silakan lihat personality saya yang DISC atau Flegmatis 4 tipe kepribadian manusia. Anda silakan scroll video saya yang lama. Di situ sudah sangat jelas. Oke, yang keempat, insecure berlebihan. Ini tololnya luar biasa. Salah satu contoh yang sering terjadi ketika seseorang terlalu sering menelepon atau mengirim pesan untuk memastikan pasangan yang gak lagi bersama orang lain. Wow, posesif. Sudah jelas-jelas hubungannya tidak sehat, sudah jelas-jelas hubungannya tidak baik, tapi dia kejar terus. Itu namanya posesif. Setiap kali pasangan yang gak selera, gak segera membalas pesan, dia langsung panik dan menuduh selingkuh. Wahai sahabatku SP30 yang saya cintai, terutama yang cowok, saya cuma ingin berpesan, bukan berarti yang cewek itu tidak ya. Saya selalu bilang, why men cannot listen, pria nggak bisa mendengar, and why women can't read a map, nggak bisa membaca peta. Itu dia. Karena otaknya saja sudah kacau. Kadang-kadang kita harus sadar bahwa lemahnya pria adalah di wanita. Nah lemahnya wanita sudah Anda tadi lihat jelasnya di perhiasan atau harta benda. Itu memang ini sudah kita nggak bisa pungkiri, sudah dari zaman dulu kita sudah sangat tahu. Dan celakanya pria ini rela menghabiskan waktu untuk diporoti sama wanita. Diporoti itu bahasa Jawa ya, artinya dia rela hartanya habis-habisan, targetnya habis-habisan demi seorang wanita. Kacau kan? Loh Pak, tapi ini wanita idaman saya. Saya memang sudah mengidolakan dia dari dulu. Dia itu bintang kelas. Dia itu wanita pujaan hati bagi banyak orang. Hei, bangun. Kadang-kadang kamu ini sudah tololnya luar biasa. Omsetmu turun, segala sesuatunya habis, karirmu gak ada, gara-gara seorang wanita. Coba video ini disadarkan teman-teman kamu. Kalau kamu punya teman-teman cowok yang lagi jatuh cinta, tapi tololnya luar biasa, share video ini. Yang kelima, mengorbankan pertemanan dan hobi. Ya, juga sudah namanya fokus sama pasangan.
seringkali hobi dia itu semua habis dan pertemanan dia habis. Ada seorang teman yang dulu aktif masuk komunitas musik, sejak pacaran dia mulai jarang muncul. Waktunya dihabiskan hanya untuk pacaran sampai-sampai dia mulai kehilangan kontak dengan teman-temannya. Yes, saya tidak mengatakan bahwa kamu hari ini itu boleh menghabiskan waktu sama teman daripada sama pasanganmu. Tapi kalau pasanganmu support, harusnya dia juga ikut terlibat sama teman-teman lo. Enggak cuman wanita itu selfish, egois. Kamu, you are mine. Kamu milikku. Terus wanita tuh ngancam. Waktumu ada nggak sih untuk saya? Atau untuk temen lu? Kalau waktumu kamu betul-betul perhatian sama saya, kasih waktu lebih dong. Kamu sudah sibuk kerja. Kapan waktu kita berdua? Kapan me time kita? Wah, ketika ceweknya ngamuk seperti itu, cowoknya langsung linglung. Nggak bisa seperti itu. Kalau yang namanya wanita yang dewasa, hari ini dia support kondisi apapun. Nah, mungkin kamu juga dari seorang boys mau menuju man. Boys become men and girls become women. When? Ketika dia sudah saling support sama lain, punya karir satu sama lain, dan memang waktumu untuk sama teman-temanmu akan pada waktunya akan habis pada waktunya. Nggak akan lagi banyak waktu. Karena apa? Ketika Anda nggak lagi banyak waktu sama mereka dan hobimu itu jadi berantakan. Kamu ngurusin motor lu aja. Emang hari ini motor lu bisa apa sih? Contohnya seperti ini. Nah itu kan hobinya cowok gitu loh, sama motornya. Kamu ngurusin mobilmu aja, ya kan? Kapan saya diperhatikan? Nah ketika sudah kata-kata seperti ini, maka si cowok yang lagi jatuh cinta ini habis. Nah ini seringkali di situ, yaitu mengorbankan pertemanan dan hobi. Kita lanjut lagi yang berikutnya, yaitu memberi kepercayaan berlebihan. Nah ini, tololnya cowok. Baru pacaran 3 bulan tapi sudah berbagi semua password media sosial. Bahkan PIN ATM pun diberikan. Nah itu ya. Padahal belum tentu hubungan ini akan berakhir di pelaminan. Kasus seperti ini berakhir dengan masalah privasi, bahkan keretakan hubungan. Saking jatuh cintanya, saking falling in love-nya, saking bucinnya seperti itu. Nah, akhirnya tolol kan? Yang ketujuh, menggantungkan kebahagiaan pada pasangan. Sehingga dikira dia dengan memiliki pasangan idamannya, dia langsung kebahagiaannya itu sudah nggak ada di diri sendiri, tapi hanya di tangan pasangannya. Sering kita dengar cerita seseorang yang merasa hidupnya hancur saat putus cinta. Yes, seluruh dunia seakan runtuh karena dia sudah terbiasa menggantungkan kebahagiaannya pada pasangannya. Jadi artinya gini, kalau pasangannya belum say I love you, dia nggak bisa nyenyak tidurnya. Loh ini kan bahagia dia tergantung I love you. Seringkali kalau pasangannya belum balas chatnya, dia nggak bahagia. Karena dia sudah meletakkan kebahagiaannya di atas pasangannya. Nah ini ketololan seorang cowok, yaitu kebahagiaan itu ada di diri sendiri. Pasangan itu bisa hilang. Suami istri pun kalau bisa memang langgeng sampai kakek nenek. Tapi suatu hari tetap harus berpisah. Kebahagiaan itu harus diciptakan dari diri sendiri. Itu yang paling penting. 8. Tidak punya rencana cadangan. Yes. Jadi kalau kamu hari ini lagi jatuh cinta, terus tiba-tiba harus putus. Oh nggak ada, di otak saya nggak ada putus. Di otak saya itu fokus katanya cowok. Saya kalau wanita itu satu ya satu. Saya tidak akan selingkuh dengan wanita yang lain. Bagus. Wismin kamu pria yang gentle, pria yang kesatria. Tapi ada seorang teman yang selalu menceritakan tentang rencana hidupnya yang semua berpusat pada pasangannya. Ketika mereka putus, tiba-tiba dia merasa kehilangan arah. Memiliki plan B akan membuat kita siap menghadapi segala kemungkinan. Benar, jangan sampai kita itu hari ini tidak bisa putus cuman gara-gara kita nggak punya plan B. Hancur. Maka oleh sebab itu, saya hari ini cuman bisa bilang satu kalimat bahwa kamu tidak mungkin bisa punya kondisi yang lain. Kalau kamu hari ini cuman memfokuskan diri kamu sama satu pasangan. Makanya saya selalu bilang sedia payung sebelum hujan. Karena apa? Jaga-jaga. Karena apakah kamu bisa memastikan bahwa pacarmu sekarang ini pasti calon istrimu kelak? Calon istri saja belum tentu dia jadi istrimu selamanya, bisa cerai di tengah jalan. Kamu nggak punya plan B. Nah seringkali orang itu nggak punya plan B karena tolol itu tadi. Karena sudah fokus mikir kerja, nggak mikir asmara. Udah, nggak usah pusing. Nah oleh sebab itu, mulai sekarang saya sarankan Anda itu harus punya plan B. Kalau enggak, Anda akan jatuh sakit, bingung, stres, dan akhirnya semuanya hancur berantakan. Hubungan dengan orang tua juga nggak baik, hubungan dengan bisnis Anda juga nggak baik, hubungan dengan pekerjaan juga nggak baik, karena Anda memilih pasangan yang salah. Dan yang ke-9, mengelola keuangan dengan bijak. Ketika seseorang terlalu fokus pada hubungan asmara,
terkadang mereka mengabaikan pentingnya manajemen keuangan yang sehat. Jelas. Karena seringkali kalau sudah jatuh cinta, logika itu tumpul. Ketika logika tumpul, semuanya demi pasangannya, semua demi pasangannya. Pasangannya minta dibeliin iPhone, dibeliin. Karena jatuh cinta. Pasangannya lagi ulang tahun, padahal baru aja kemarin dibeliin iPhone, dibeliin lagi cincin berlian. Nah ini kan tolol kan? Ya kan? Kemudian pasangannya ngomong, sayang ini lagi ada sale, dibeliin lagi sepatu, dibeliin lagi tas. Sayang ini ada perawatan lagi murah loh. Ya udah kan lagi jatuh cinta. Masa kamu gak sayang sih? Makasih ya sayang ya. Nah habislah kau sudah. Karena apa? Mengelola keuangan tidak dengan bijak. Misalnya terlalu sering mentraktir, membelikan hadiah mahal untuk pasangan tanpa mempertimbangkan anggaran pribadi bisa menjadi masalah di kemudian hari. Yes, jadi keuangan itu harus diketatin. Kamu harus punya budget. Sayang, aku cuma punya uang sekian. Gak bisa lebih, gak bisa kurang. Sorry, karena ini harus prepare untuk masa depan. Ayolah sayang. Nah kalau sudah seperti ayolah kayak gitu, habis. Karena dia juga tidak ikut terlibat untuk sama-sama membangun omset. Kemudian, penting untuk tetap bijak dalam mengelola keuangan dan memastikan bahwa pengeluaran tidak berlebihan demi hubungan. Sebuah hubungan yang sehat juga termasuk kesepakatan tentang keuangan yang baik. Nah, jadi mengelola keuangan dengan bijak itu penting sekali bagi pasangan yang lagi jatuh cinta. Dan yang ke-10, kenapa kok saya bilang hubungan ini bodoh? Yaitu menjaga keseimbangan antara kehidupan pribadi dan sosial. Saran, sangat penting untuk tetap menjaga keseimbangan antara waktu yang dihabiskan dengan pasangan dan waktu untuk diri sendiri serta kehidupan sosial lainnya. Terlalu banyak menghabiskan waktu hanya dengan pasangan bisa membuat seseorang kehilangan hubungan dengan teman, keluarga, dan diri sendiri. Pastikan untuk menyisihkan waktu untuk bergaul dengan teman, melakukan aktivitas yang disukai diri, dan tetap berhubungan dengan keluarga. Kalau tidak, semuanya waktunya habis untuk satu pasangan ini dari pagi sampai malam, malam sampai pagi. Bahkan saya ngomong dari pagi sampai pagi. Itu membuat hubungan Anda tidak sehat. Kapan Anda putus hubungan sama pasangan saja? Untuk waktu Anda tidur saja. Tidur pun Anda ngechat besok paginya. Sayang, tadi malam aku mimpi sama dirimu. Habislah sudah. Saya bicara begini itu bukan berarti Anda nggak boleh jatuh cinta, bukan berarti nggak boleh pacaran. Tapi not a toxic relationship, but a very good and very healthy relationships. Itu yang saya tekankan kepada sahabat SP30. Semoga dari 10 poin ini sahabat SP30 paham apa yang harus diberikan gambaran agar besok-besok Anda tidak lagi jatuh cinta dengan yang tidak jelas dan akhir segala sesuatunya itu semua tergambar dengan sangat jelas. Ingat, wanita impianmu belum tentu adalah pasangan yang cocok untuk dirimu dan belum tentu ibu yang tepat bagi anak-anakmu kelak. Seringkali pasangan idaman kita belum tentu cocok. Jadi gimana? Ya sambil dijalani baru kita bisa mengerti. Dan ciri-cirinya supaya pasangan yang sehat itu adalah apa? Gampang. 1, hormat kedua ortumu. Ini nomor 1. Ya, Anda boleh punya mantan pacar, boleh punya mantan, tapi nggak ada mantan orang tua. Oke? Kedua, ini penting sekali. Penting banget. Pasangan yang sehat itu, ciri-ciri pasangan yang sehat itu gimana? Ini saya sebagai penutup, ya, yaitu omsetmu naik atau income-mu naik. 3, membantu atau menegur ketika kamu lagi boros. Nah, ini pasangan yang bagus. Jadi artinya pasanganmu juga ikut turut mengelola pengeluaranmu. Lagi boros tuh ini. Nggak lagi ini. Jangan spend sembarangan. Karena ini untuk masa depan kita. Jadi, dan selalu bicara masa depan. Ini ciri-ciri pasangan yang sehat. Jadi nanti kalau kita menikah begini, planning kita begini, punya rumah tangga itu begini, nanti kita bakal cicil rumah di sini. Nah, selalu bicara masa depan. Itu bagus sekali. Dengan demikian, itu ciri-ciri pasangan yang bagus. Ya, dan yang kelima, mau mengalah, bukan menang sendiri. Nah, ini ciri pasangan yang sehat. Pasangan yang cuma mau dimengerti, tidak mau mengalah, itu pasangan yang tidak sehat. Semoga 5 poin ini, 5 ciri-ciri ini bisa menjadi solusi keluar dari toxic relationship. Demikian sahabat SP30, poin keberapa yang menurut paling tepat, dan semoga ciri-ciri ini bisa membuat Anda menjadi pasangan yang sehat. Kalau ada 10 ciri tadi, ada 7 atau 8, lebih baik putusin hubunganmu. Karena hubungan itu tidak sehat. 5 poin ini kalau ada, silakan Anda membangun hubungan yang lebih serius ke jenjang berikutnya. Semoga ke depan Anda punya pasangan yang tepat,
menuju pernikahan yang berbahagia dan memiliki keturunan yang luar biasa. Sukses untuk Anda, and always salam hebat luar biasa.